ilmunya, pengetahuannya tertinggal jauh oleh Thailand, Malu. Orang yang luas hutannya cuma seuprit, madunya sampai tonan diimpor ke Indonesia, apa enggak malu orang Indonesia? Berpikirlah di sana, ya, jangan mengambil jalan pintas dengan mengimpor madu atau membuat madu SOS. Nah, pertama setelah lahannya bagus ini seperti ini nih, kita investigasi nih ya, lokasi ini sangat bagus. Lokasi ini sangat bagus untuk budidaya stetik beekeeping. Ya, tanaman jangka menengahnya udah oke nih, alpukat, rambutan, durian. Di sini ada rumput-rumputannya juga banyak. Ini daerah ini cocok dengan budidaya cerana maupun trigona. Namun harus diseimbangkan dan harus kita perhitungkan. Ya. Bentar. Baik. Jadi setelah persiapan lahan yang bagus ini ini potensi yang luar biasa bagi kami. Ini akan di daerah sini akan menghasilkan madu multiflora dengan berbagai macam ragamnya tanaman seperti ini. Ya, ini salah satu contoh ya, dibuktikan celana ya di sana ada, walaupun di berdampingan gitu, tapi dia tetap mau hidup, tapi madunya kurang menghasilkannya. Betul ya, saya nggak salah ya, karena salah sampean menempatkan koloni nggak berdekatan. Jaga jarak, oke? Social distancing. Nah, berlaku bagi lebah juga menjaga jarak kan? Oke. Nah, ini kita investigasi 1 kilometer. Apa neporeanya dan lebah liarnya? Nah, lebah liarnya investigasi. Karena lebah liar ini jika kita mendatangkan koloni dibawa ke lokasi ke sini, ternyata di sini banyak lebah liar, maka koloni yang baru didatangkan ini akan kalah bersaing dalam mencari pakan, karena ini lebah liar sudah menguasai. Ini lebah baru harus adaptasi, ya keduluan lah. Dia masih belajar, pas makanannya udah keduluan sama lebah yang sudah stay di sana, makanya diinvestigasi. Kita tertibkan, kita amankan lebah liar tersebut. Jangan membeli koloni. Kalau saya alhamdulillah, ya saya budidaya cerana, jarang sekali saya membeli koloni. Ya, jadi saya tahap pertama setelah lahan oke, ya, setelah lahan oke, vegetasinya siap, maka kita membuat kotak. Nah, kotak lebah. Kita buat ATM, anjungan tempat madu. Ya, sumber uang loh. Kalau kotak itu disimpan, ditempati oleh lebah, kan menghasilkan madu. Apa itu bukan uang? Ya. Nah, kita buat kotak, ya, kita buat kotak, lalu kita tempatkan di tempat-tempat. Kalau ini kan tempatnya udah teduh-teduh nih, bagus-bagus. Ya, tempatkan kotak-kotak tersebut. Nah, mudah-mudahan kalau rezeki kitanya bagus, lebah datang dengan sendirinya masuk. Mas suka melakukan jebakan? Suka diisi? Nah, itulah rezeki, anugerah. Kenapa? Dia datang sendiri, terus dia memproduksi madu. Kita buka ada 2 kilo, kalau dijual 200.000, berapa jual madu mas? Anggaplah 250 gram 100, berarti 1 kilo 400.000. Bayangkan kita tempatkan kotak kosong, diisi oleh lebah, diisi oleh madunya, ada 2 kilo 800.000. Bapak-bapak lagi jalan, ada uang 100.000 di jalan. Mau ngambilnya bagaimana, apa ya sikap tindakan kita? Injek dulu bang. Injek dulu, selingan-selingu, betul? Pura-pura garuk-garuk, betulin gas kaki, ambil saku, jalan.
datang ke rumah makan jangan, Hah? Belanjakan, itu kan tidak nyaman. Padahal kita nemu di jalan, Mas nemu madu di dalam kota, di dalam hutan, tenang tidak ngambil madunya? Senang kan? Berbeda jauh dengan kondisi kita menemukan uang di jalanan. Halal, berkah yang didapatkannya dari madu itu. Itulah makanya kita sebut anjungan tunai madu, dan madu lebah datang dengan sendirinya itu adalah anugerah. Tapi di beberapa bagian tempat di Indonesia kedatangan api cerana dibakar, diusir. Ada di sini yang mengusir api cerana? Mudah-mudahan. Nah, itu nanti kita ada tekniknya ya, kita kasihkan. Pokoknya budal ilmu saya nanti di sini ya, buat bapak-bapak di sini. Nah, nanti tempatkan kotak-kotak kosong. Nah, untuk pembuatan kotaknya bagaimana? Nah, tolong minta ada kotak kosong nggak? Ada. Tolong diambil ke sini. Kotak budidayanya. Harga satu koloni bisa 250 sampai 1 juta. Mas jual koloni berapa misalnya? Kalau koloni sedang 250. Kita datangkan 1 juta dalam 1 minggu kabur. Gitu. Nah, jadi ini sangat beresiko sekali kalau vegetasinya tidak kuat ya. Nah, untuk pembuatan kotak ini ya, buatlah kotak standar yang kami ini buatkan. Kotak standar dengan sistem frame. Pertama kali itu dibuat di Indonesia di Gunung Arca. Ya, di Gunung Arca oleh Pak R.O. Yusuf tahun 70-an. Ya, tahun 70-an, dari situ menyebar ke berbagai daerah. Ini mengadopsi dari kotak Apis mellifera. Pencipta kotak Apis mellifera ini adalah L.L. Langstroth. Ya, kalau tidak salah dari Norwegia. Nah, untuk diaplikasikan ke Apis cerana ini tidak bisa. Kenapa? Karena space-nya, ruang geraknya ini berbeda jauh antara mellifera dengan cerana. Akhirnya dilakukanlah penelitian waktu itu di Gunung Arca, Sukabumi, ya, untuk kotak Langstroth ini diaplikasikan ke kotak Apis cerana. Akhirnya ditemukan space-nya itu 0,6 cm. Disesuaikan dengan ruang gerak lebah. Ya. Nah, dengan sistem kotak budidaya lebah ini kita bisa melakukan panen lestari, sehingga akan mempercepat proses produksi lebah itu sendiri. Jadi secara tidak langsung meningkatkan produksi. Karena kalau kita masih di gelodokan, di sini masih banyak yang menggunakan gelodokan di lubang di batang-batang kelapa, itu panennya pasti akan mengganggu telur. Sedangkan kalau dengan menggunakan kotak ini, nah ini yang sudah Bapak buat ini, nah ini sepertinya hampir mirip nih ukurannya. 35 kalau nggak salah 35 ini 30. 32. Nah, ya. Nah ini kotak Apis cerana seperti ini. Nah, aduh, tuh HP-nya. Nah ini masih ada sedikit kelemahan. Space-nya, jaraknya Mas. Jarak antar frame. Kenapa jarak antar frame ini sangat perlu? Kalau dia rapat, nanti si lebah membuat sarangnya juga rapat, menyatu, sehingga susah kita melakukan pemeriksaan. Sehingga kita harus melakukan membuat jarak space antar frame. Sediakan palu dan paku kecilnya. Kalau ada paku kaca dan palunya, kita buatkan langsung space-nya. Ya. Nah ini sudah bagus, ya, sudah bagus. Kotak seperti ini, kotak budidaya. Kalau saya jarang menggunakan kawat, ini menggunakan kawat bagus. Usahakan dalam membuat frame ini lurus, harus presisi, harus tegak. Kalau dia bengkok, si sarangnya juga nanti bengkok. Jadi harus presisi, harus lurus. Untuk membuat
si frame ini, dan diusahakan kayunya dari kayu keras. Ini dari kayu albasiah ya kalau nggak salah. Ini kekuatan 2 sampai 3 tahun. Tapi kalau dari kayu keras, dari nangka, alpukat, itu bisa 4 sampai 5 tahun. Bayangkan kita investasi 4 sampai 5 tahun. Sekali investasinya hanya buat kota. Namun di sini jaraknya yang harus disediakan, yang paling bagus jarak itu antar frame itu 0,6. Kalau saya sudah pakai telunjuk, tapi kalau untuk mempermudah bagi pemula itu dengan menggunakan paku. Si jarak si frame-nya. Nah, bisa lihat di sini berdiri ya. Jarak frame-nya segini. Nah, kita pakai perkiraan pakai telunjuk ini ya. Sekitar 0,6 atau setengah senti. Nah, jarak ini ya. Terus lebar frame ini 2 cm. Ini 2 cm kurang. Ini 2 cm ini nih. Ya, jarak lebar frame ini 2 cm. Lebar frame 2 cm, Pak. Hah? Kenapa harus 2 cm? Karena ketebalan sarang telur 2 cm. Ya. Gitu. Karena ketebalan telur itu 2 cm. Nah, ini sebagai space-nya, sebagai ruang gerak lebahnya. Nah, jadi kalau kita periksa tuh begini. Jadi kayak tukang obat saya ini. Nah, begini nih. Nah, mengatur jarak itu begini kita. Pakai ujung. Apa ini siapa? Nah, pakai ujung telunjuk kita gunakan untuk menjaga space. Namun kalau tanpa ada paku, bila mana dia ada musang, ya, atau ada tikus yang masuk, ini akan berubah space ini. Harus ada Tapi kalau mana palunya udah ada belum? Ini belakang. Nah, kasih pakulan. bikin space pakunya tuh di sini. Oh, iya. Pakai senar ya. Nah, ini jarak ini diukur nanti pakai garis siku, tuh kan gitu. Oh. oh, Oh. Ada tukang baru apa ya? Itulah ruginya saya jadi seorang trainer tuh. Merasa terjajah saya nih. Ini kayak Romusa aja. Oh, betul. rapi. Jadi otomatis begitu dimaju-majukan juga. Oh, Nah, ini yang paling penting. Space ini yang paling penting. 0,6. Toleransi sampai 1 cm. Karena si lebah ini kalau terlalu renggang segini dia akan dirapat oleh propolis. Terlalu renggang dirapat, terlalu renggang akan disambung, terlalu rapat pun juga sama akan disambung. Jadi lebah ini ingin sesuai dengan tepat ukuran tubuhnya. Untuk hilir mudik keluar masuknya. Jadi 0,6 itu mengukur tubuhnya lebah. Ya, sesuai ukuran tubuhnya lebah. 0,6 itu. Ya. Nah, ini kita setelah dipasang di sini, tempatkan di tempat-tempat yang rimbun, ya. Pakai kawat, pakai tali dikawat. Ya. Diikat biar tidak ada musang atau apa yang masuk ke sini. Nah, ini untuk sementara dibuka dulu. Ini kan menggunakan ini nih. Queen excluder ya. Queen excluder tuh dilepas aja untuk jebakan itu. Dan ini lubangnya jangan terlalu besar. Kalau saya lubang ini tinggi 1 cm, panjang 5 cm. Tinggi 1 cm. Lubangnya kecil biar tikus tidak masuk. Kalau ini tikus leluasa masuk ini. Kemungkinan naga masuk di sini. Ya,
Nah itu. Kobra masuk. Terus kalau ada lilin lebah itu ke pemburu dorsata, minta lilin lebah diolesi dalamnya. Nih Dalam mana Pak? Oh dalam di sini olesi lilin lebah. Malam Ya lilin ya malam. malam. Bukan siang. Malam bukan siang. Perlu dikasih propolisnya apa enggak? Hah? Lebih bagus. Ya. Yang penting biar aroma. Kotaknya berarti nggak perlu Pak? Hah? Di frame-nya aja, kotaknya nggak perlu. Silakan kotaknya mau di sini untuk memancing, di pintu keluar masuknya di sini dioles-oles tipis. Ya digosok juga. Boleh pakai salep bihun. Salep bihun itu ada promosi itu salep bihun. Saya udah coba. salep ya. Ada yang ditinggali belum? Ada. Nah, itu salep ciptaan saya. Aduh, saya bukan promosi, maaf. Ya, mancing ya. Ya. Saya tujuan saya ke sini edukasi bukan jualan. Saya bukan tukang obat. Baik. Ya. Ya. Nah, ini untuk kotak. Silakan ada pertanyaan untuk kotak lebahnya. Ukuran standar bagusnya untuk cerana berapa Pak? Kalau saya buat 40 30 tinggi 25. Ya. Terus kayunya kayu yang baru apa yang bekas? Mau bekas mau baru terserah. Yang penting tidak basah, harus kering, ya. Dan tidak mengeluarkan kayu yang beraroma bau. Kalau di Jawa Barat tuh ada kayu yang beraroma bau tuh pohon surian. Kalau di sini apa namanya? Pohon apa? Sama surian, pinus, sama Kalau pinus nggak apa-apa, bagus. Bagus. Pinus bagus. Kalau pakai aluminium bisa apa enggak? Hah? keramik. Aluminium. Nanti yang isinya robot. karena di alam juga nggak ada. Hah? Jadi kita mengejar sesuai Alam Mas. kondisi di alam aja. Oh, senangnya dari kayu, dari pohon-pohon. Hah? Ya. Kalau mau coba eksperimen dari aluminium silahkan lapisi dengan lilin ya. Saya pernah coba mungkin ya. Tapi jeleknya kan di suhu dia. Kalau Oke. Nah, setelah kotak itu lalu kita tempatkan di tempat yang teduh. Kotak tersebut jangan yang terkena sinar matahari langsung. Apalagi konstan. Kalau dia terkena sinar matahari langsung secara konstan dan lama, itu lebah tidak mau ini karena lebah juga perlu ekstra keras untuk mengatur suhu di dalam. Ya. Itu ya tuh di sana udah ada tulisannya kan, panjang 40, lebar ya, keterangannya itu adalah kotak standar saya yang biasa saya gunakan. Nah, kalau bisa nanti atapnya dibikin bagus. Kayak rumah-rumahan ya. Atapnya dibikin bagus biar menarik pengunjung, biar menarik anak-anak. Karena anak-anak ini kadang sudah itu, awas itu ada lebah, takut. Justru bagaimana anak-anak ini mulai berani. Karena dengan lebah apis ini banyak sekali pembelajarannya. Dia banyak melatih mental, ya, melatih fokus, ya. Bagaimana anak ini bisa tenang, bisa fokus, ya, bisa mengendalikan amarah. Ini dengan apis serana, ya, kelebihan daripada budidaya apis serana. Sehingga kita beberapa TNI itu ikut belajar apis serana untuk apa? Untuk mengendalikan suasana, untuk mengendalikan hati, tidak kalah sebelum bertanding. Ya, itu di jenis apis cerana. Lalu perlengkapannya, peralatannya seperti ini, ada queen excluder. Queen excluder yang tadi adalah sekat ratu, biar ratu tidak keluar, biar ratu tidak kabur. Ya. Namun kalau terlalu sering, kadang ratu juga suka memaksakan, si koloni suka memaksakan meninggalkan ratu mati. Betul? Makanya biarkan, kalau saya itu jarang menggunakan queen excluder, jarang. Biarkan aja dia punya cahaya. Mudah-mudahan dia menempati kotak kosong yang saya tempatkan di sebelah sana. Jadi kita sediakan juga kotak-kotak kosong. Ya. Nah itu terus ada queen cake, kurungan ratu. Ini bila mana kita lagi menertibkan koloni liar, ditempatkan ke tempat yang baru. Nah si ratu ini untuk diamankan dimasukkan dulu ke queen cake, ke kurungan ratu. Kurungan ratu ini bisa beli, bisa membuat. Buat bisa dari roll rambut, bisa dari kasa nyamuk yang dibulatkan. Yang penting ratu tidak keluar. Tujuannya mengurung ratu. Ya, bebas. Gitu. Nah, terus ini ada kerudung pengaman. Nah, kalau saya mungkin rekan-rekan pernah melihat saya edukasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Saya jarang sekali menggunakan kerudung. Betul? Pernah lihat di Facebook? Ya, silakan di YouTube lihat.
Saya evakuasi lebah jarang menggunakan pelindung, jarang menggunakan pengaman. Kenapa? Karena kita membiasakan aroma kita tercium dengan lebah. Kulit kita saya jarang menggunakan sarung tangan. Kenapa? Karena biar kulit kita ini aromanya ini sudah tidak asing lagi bagi lebah. Dan ada trik-trik khusus biar tidak disengat. Ya. Nah, kalau kita ini posisi lebah, ini posisi lebah di sini. Ini pintu keluar masuknya. Kita mau buka, maka kita tidak boleh di depan pintu keluar masuknya lebah, tapi harus dari samping. Ini untuk meminimalisir lebah agresif. Kenapa? Kalau kita memposisikan diri di depan pintu keluar masuknya lebah, lebah yang dari lapangan yang mau masuk ke kandang akan terhalang, akhirnya dia mengeluarkan sinyal kepada lebah penjaga. Perampok datang. Nah, ini ada penghambat, ini ada penghambat, akhirnya lebah penjaga ini akan menyerang kita. Adapun lebah yang dari kandang yang mau bekerja keluar, dia merasa terhalangi. Ini siapa? Nah, itu makanya memposisikan kita dari samping atau dari belakang. Paham? Itu ya. Nah, terus ingat, lebah ini kalau kita kalah sebelum bertanding, yakin bakal disengat. Kalaupun kita disengat, niatkan ikhlas, itu adalah sebagai penyembuh, sebagai obat. Ya. Pembersih dosa, Pak. Nah, anggaplah pembersih dosa, betul. Ya, itu meningkatkan imun kita, betul itu. Ya. Nah, lanjut. Untuk pengadaan koloni, kita bisa berburu dan bisa membuat jebakan-jebakan yang tadi. Kalau berburu dari rumah ke rumah, itu kan ada rumah, lihat di atapnya, di gentingnya ada lebah nggak keluar masuk. Mas lagi apa dari tadi liatin rumah saya? Enggak Bu, ini saya Bang, siapa tahu ada lebah di dalam. Mau ngerampok ya? Ya, kita mau cari lebah, cari madu. Itu pengalaman saya seperti itu ya. Jadi kita bisa hunting, bisa berburu, bisa di lubang-lubang tanah. Bagaimana kalau tadi ada pertanyaan di lubang tanah? Ya. Kalau di lubang tanah, nah, misalkan ini tebing kan, tebing gitu, di sini, ya, nah ini di sini kita, ya, lubangnya ini misalkan kecil, misalkan gini, ini lubang nih. Maka untuk mengambil ini, kita mau tidak mau harus memperbesar lubangnya ini, nggak mau tidak mau dari arah keluarnya ini, supaya si sarangnya ini mudah diambil oleh tangan. Nah, pada saat penertiban, ya, misalkan pas di lubang tanah, posisi sarang lebah itu kan berlapis. Berlapis nih, posisi sarang lebah begini, kan? Nah, ini pasti sarang lebah itu begini nih. Nah, pasti sarang lebah begini. Yang paling gede ya di tengah. Maka kita amankan, kita antisipasi yang paling pinggir. Ini harus diambil dari atas pakai pisau, biar madu, karena sarang lebah itu kan begini. Nah, ini bakal madu, ini polen, telur. Ini madu. Maka kita habis baterainya. Nah, maka kita amankan ini madu polen, ini harus utuh. Ini harus utuh. Ini harus utuh. Jangan madunya dulu diambil, dirampok. Terus di stalak telurnya ditaruh, terus ditempatkan di lokasi yang baru. Menyengsarakan. Madunya enggak ada, ditempatkan di lokasi yang baru, minim pakan, hijrah dia tidak lama. Paham? Jadi kita menertibkan koloni itu harus utuh ini, harus utuh. Bagaimana? Tempatkan ke frame, ke sini. Si sarang ini dimasukkan ke sini. Nah, ini kalau ada kawat, kalau ada seperti ini, kalau menempatkan sarang telur yang dari liar, ya,
ini mau tidak mau si telur ini, si sarang ini akan terhalang oleh, ya, akhirnya kita akan merusak. Nanti si larva yang rusak ini oleh ini akan busuk, menimbulkan bakteri, lebah akan kabur. Makanya kalau saya membuat frame itu ada dua macam, ada yang menggunakan tali, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini bila mana kita mendapatkan dari sarang liar dimasukkan ke sini si sarang, ini diikat pakai rapia ke sini, diputar. Si sarang tidak rusak, utuh. Mengerti nggak maksudnya? Jadi pakai tali rapia ke sini, tali rapia tarik ke sini, bisa dilihat di YouTube, ya di YouTube saya atau di Facebook, penertiban koloni liar. Setelah itu baru dimasukkan sarang telurnya ke sini. Jadi dia tidak utuh dengan madu-madunya. Lalu kita simpan. Semuanya dipasang. Nah, setelah ini terambil, sarangnya tertibkan, si lebahnya masih berkumpul di sini. Lebahnya masih berarti ratu belum masuk ke sana, maka harus kita ambil pakai tangan sambil dicari ratunya. Sudah dapat ratunya, si ininya dimasukkan ke sana, ditutup pakai queen excluder, nanti si ratu ini koloni ini akan berpindah ke sini dengan sendirinya. Itu untuk pengadaan koloni, ya. Teknik-teknik pengadaan koloni yang paling mudah itu membuat jebakan, dia mengisi dengan sendirinya, tidak ribet. Ya. Tapi kalau misalkan dapat kita jalan-jalan nih, tahu-tahu ada lebah menggantung hitam. Padahal itu adalah sumber uang. Lebah ini kan sumber uang, bisa menghasilkan madu. Lewat, aduh, nggak bawa pengaman lagi. Bingung kan, karena kita selalu ketergantungan kerudung. Tapi, olah, itu kotak, itu ada sarang lebah. Kita tinggal cari dus, kita naik, kita panjat, masukin. Karena kita sudah dididik, sudah terbiasa tanpa pelindung, tanpa pengaman. Jadi biasakan. Tapi kalau kita menggunakan pengaman SOP, lebahnya juga akan terbiasa agresif. Karena sudah sering mendapatkan perlakuan kasar. Tapi perlakukanlah lebah dengan lemah lembut, dengan halus, dengan perasaan. Insya Allah lebah juga akan menyatu dengan kita. Ya, nah, itu untuk pengadaan koloni. Selanjutnya untuk perawatan. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Koloni cerana dipermasalahkan, dihadapkan mudah kabur, mudah hijrah. Bagi saya itu adalah hal yang luar biasa. Terima kasih Bu kopinya, Bu. Ya. Mudah sekali hijrah atau kabur. Kenapa? Karena ada dua faktor. Yang pertama, kekurangan pakan. Ya, ada gangguan eksternal dan internal. Ya. Gangguan eksternal dan internalnya itu ada kekurangan pakan, hama, ya, dan pestisida. Jadi kalau lebah kita ini minggat hijrah, kita lihat dulu di dalam kotaknya. Oh, di dalam kotaknya clear, aman. Lihat dulu sarangnya. Ternyata sarangnya kering, coklat, kehitaman. Berarti menunjukkan lokasi tersebut kekurangan sumber pakan. Ya. Nah, apalagi dengan padat penduduk. Ini saya anggap padat penduduk. Karena alangkah bagusnya lebah itu menjaga jarak, biar dia dalam mencari pakan ini tidak bersaing, persaingannya tidak ketat. Hah? Kasih jarak 10 meter atau 20 meter. Toh taruh aja, mau digantung di pohon, maka tuh kita nggak akan mengganggu lahan yang sudah ada, yang sudah jadi lebah ini. Ya, jadi semakin jarak semakin jauh, maka persaingan semakin sedikit. Siapa yang pernah ngebolang lebah apis cerana? Hah? Pernah? Apakah kalian pernah menemukan dalam satu lubang sangat berdekatan lebah banyak? Jarang kan? Pasti berjauhan. Karena lebah pun juga makhluk hidup, dia akan memiliki daerah kekuasaan untuk menjaga keamanannya, sumber pakannya. Dia kasih feromon juga untuk daerah kekuasaan. Kecuali yang masih satu gen. Suka itu dekat. Oh, berarti ini satu gen. Lepi sama celana satu kotak. Ya.
Nah, itu sangat bagus. Nah, itu berarti lokasi di daerah area tersebut bagus sumber pakannya, hanya tidak ada tempat untuk bersarang tinggal. Paham? Berarti area tersebut bagus vegetasinya. Kalau kita tempatkan dengan padat penduduk, kalau ditunjang dengan vegetasinya tidak jadi masalah. Tapi apakah kita sudah yakin lokasi tersebut bagus? Sehingga kita tempatkan koloni lepisep berjajar berderet dalam satu dinding sampai puluhan. Apakah di alam liar pernah melihat lepisep? Dalam satu pohon itu ada 20? Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah menemukan? 3 paling banyak, Pak. Paling banyak 3. Lah, ini yang euforia dengan budidaya lebah, membelikan puluhan bahkan ratusan koloni ditempatkan dalam satu dinding dengan etalase. Perhatikan apakah lebahnya berkembang bagus atau tidak. Tidak akan, karena persaingan ketat. Itu ya. Nah, itu salah satunya ya. Jadi tolong jaga jarak, kita ikuti aturan di alam. Gitu. Biasanya lebah akan di alam akan berdempetan itu tidak lebih dari sampai 5 dengan jarak yang sangat ketat, nggak akan pernah, saya belum pernah menemukan. Lepisep juga belum pernah menemukan, kecuali dorsata, karena dorsata misalkan di keinginannya dia bergantung di pohon sialang, misalnya pohon sepa, pohon aro, ya. Karena tidak ada tempat berteduh, akhirnya disitulah berteduhnya. Sedangkan di sana banyak vegetasinya, ya. Itu. Nah, jadi untuk pengadaan koloni itu. Yang kedua itu kalau penanganannya pada saat paceklik kurang pakan, ya. Nah, kurang pakan bisa dikasih sirup madu, ya. Bisa dikasih sirup madu. Nggak akan kuat. Bisa dikasih sirup madu, ya, atau misalkan madu kurasan, ya. Madu kurasan bisa dibeli untuk mempertahankan koloni, dikasihkan ke lebah, ya. Karena madu kurasan ini tetap, walaupun ini ada kandungan nektarnya, ya, betul, tetap madu kurasan tetap masih ada kandungan nektarnya, entah itu 10% atau 20%, ya. Yang penting untuk mempertahankan koloni. Jangan salah tafsir, ya. Melakukan penyirupan untuk mempertahankan koloni, bukan untuk memproduksi. Yang selanjutnya adalah penanganan dari pestisida. Nah, sayuran, ya. Ini harus dijauhkan, apalagi penyemprotan pestisidanya dengan menggunakan mesin semprot yang kuat semburannya itu pada saat pengobatan. Di sini sudah ada nggak yang melakukan penyemprotan dengan mesin? Nah, ini kan dia berupa kayak asap, ya. Padahal itu mengandung kimia. Lebah terbang, dalam mencari makan menembus, disangkanya dia asap atau kabut atau apa. Ternyata itu adalah kimia, nempel di tubuhnya. Dia kembali ke sarangnya, dijilati oleh anak-anaknya, oleh lebah kandang, mati. Tidak sedikit beberapa koloni mati secara sporadis. Itu salah satunya karena kimia. Pernah mengalami kejadian seperti itu? Pernah kan? Sering. Makanya jauhkan dari pestisida. Kalau di luar negeri nih, si perkebunan anggur mau melakukan pengobatan penyemprotan dengan pestisida, dia memberitahukan sehari sebelumnya kepada peternak lebah ini, sudah diberi jadwal pengobatan pestisida, herbisida, fungisida, itu sudah dikasih jadwal tanggal sekian, sehingga si peternak lebah ini bisa kontrol masuk ke sana tanggal berapa, hari apa. Oh, pas di lokasi tersebut mau ada penyemprotan, besoknya ditutup sehari itu si koloni ini, tidak boleh ada yang keluar masuk. Di luar negeri itu sudah seperti itu canggihnya. Kalau di kita datang lebah ke suatu lokasi diusir. Di luar negeri itu oleh peternak, oleh pekebun anggur, apel, pada saat musim berbunga dipanggil peternak lebah ini. Hai beekeeper, come here. Bu, perkebunan kita lagi berbunga. Bantu penyerbukannya, bantu polinatornya, meningkatkan produksi.
Di kita datang ke laki suka rombongan truk Amelipera, woi pergi kau. Betul nggak? Wani piro sewa tempat, hah? Itu terjadi di Malipera, betul. Karena masyarakat kita masih awam. Kalau di luar negeri budidaya lebah madu ini diundang untuk meningkatkan produksi. Karena lebah sebagai polinator, lebah sebagai alat penyerbukan. Karena untuk menghasilkan buah itu harus ada perkawinan dulu silang antara nektar dengan serbuk sari bunga jantan. Ya, itu. Nah makanya harus dijauhkan dari pestisida. Terus pecah yang kedua, kenapa lebah ini hijrah atau kabur? Itu bisa terjadi karena kawin lari, pecah koloni. Koloni tersebut membuat lagi ratu muda. Sebelum menetas ini ratu muda, maka ratu tua minggat. Ratu muda disediakan rumahnya yang bagus, karyawannya, pekerjanya. Hah? Makanya ratu tua sangat luar biasa bijaksananya kepada ratu muda ini. Ya? Ratu tua itu sangat arif dan bijaksana terhadap ratu muda. Amin. Si sarangnya disediakan untuk ratu muda nih, bila kamu menetas keluar, ini sarangnya, ini pekerjanya, ini madunya, ini polennya. Coba kalau di kehidupan manusia ratu tua seperti itu. Maaf ya. Si bapak ngedip saya tuh. Oh, merayu bu, hati-hati dengan ratu muda bu. Karena ratu muda ini. Wah, live nggak di Facebook ya? Ya itu ya. Nah jadi ini. Kemarin saya alhamdulillah mungkin karena saya sudah kehidupan di lebah, saya kemarin pecah koloni Pak. Karena di lebah ini kalau muncul ratu muda, kalau muncul kerajaan baru, maka yang tua yang hijrah yang minggat. Nah kemarin anak saya nikah, ayah mah cari lagi rumah, Dika yang di rumah ini, masya Allah benar kehidupan lebah menimpa saya. Minggat Pak saya akhirnya jadi saya tinggal di rumah mertua sekarang. Bikin koloni lagi. Saya bikin rumah baru belum 1 tahun, diambil alih itu sama anak saya itu sama si Dika itu. Jadi pecah koloni akhirnya betul kehidupan lebah itu menimpa hidup saya tuh. Baik. Selanjutnya, nah ini produk-produk lebah ya. Kalau kita sudah pelihara lebah di sarana itu kita mau ambil bibretnya, mau ambil madu sarangnya, mau ambil madu cairnya. Ya. Namun yang perlu kita tegaskan di sini, tolong diperhatikan panen lestarinya ya. Jadi kalau panen madu itu misalkan ini ada 7 prem, semuanya ada madunya. Tolong sisakan 2 atau 3 madunya. Jangan diambil semuanya. Panenlah yang sudah matang madunya. Yang belum matang jangan dipanen ya. Itu tolong. Apis dorsata pun sama begitu. Pak, jangan sudah merampok membunuh 2. Ini pasal 368 420 berapa ini? Perampokan dengan pembunuhan. Kalau udah matang semua ambil semua Pak. Perencanaan lagi ya. Perencanaan lagi. Berlapis loh Pak dosa ini pasalnya. Ini loh, lebah ini hewan yang diwahyukan oleh Allah ya. Jadi kita lakukan mulai sekarang, kita lakukan panen lestari. Madunya sisakan 10%. Sisakan 10%, 20%. Jangan sampai kita melakukan tadi genosida, pembunuhan massal terhadap larva. Biar kita maslahat, manfaat dan barokah. Nah, setelah itu terlaksana, maka kita memerlukan fokus. Budidaya lebah madu ini perlakuannya seminggu sekali juga cukup. Kerjanya seminggu sekali, hasilnya untuk 1 bulan. Itu pengalaman saya. Kerjanya seminggu sekali, periksa koloni, periksa kotak, lihat. Ada madunya panen, sambil dibersihkan, sambil dirawat kalau ada kecoa. Nah, hasil dari madunya kan lumayan mencukupi selama 1 minggu tersebut. Padahal kerjanya cuma 1 kali. Nah demikian. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan? Ya. Itu untuk apa namanya? Akan ada yang pakai kawat? Ya. Atau bisa disiasati mungkin dengan sekat ada apa namanya kayunya
Bambu, pakai bambu. Di tengah maksudnya ini. Ini di sini. Di sini ada bambu atau kayu lagi. Iya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya tujuannya, ini tujuannya dulu untuk apa kawat ini? Pada umumnya tujuannya untuk mengikat, kalau di melipera untuk mengikat sarang pada saat diekstraktor tidak jatuh, kan begitu tujuannya. Ya. Nah, ini tujuannya itu untuk mengikat untuk kekuatan sarang. Karena apis cerana ini tidak memerlukan pemutaran panen madunya, tidak memerlukan pemutaran seperti ini, tidak perlu dengan kawat untuk panen madunya, karena telurnya juga tidak diganggu. Untuk panen madunya tinggal dipotong madunya aja ke sini. Hah? Si sarang telurnya tidak terganggu karena dia sudah menempel ke sini. Oh, udah kuat. Ya. Mau dikasih kawat juga boleh, bagus, nggak apa-apa. Kalau untuk misalkan untuk bambu gitu ya sah-sah saja, silakan kalau mau. Gitu. Namun saya kebiasaan tidak pernah. Karena untuk apa tujuannya? Karena tidak menutup kemungkinan kalau melimpah madunya sampai ke sini loh. Ya, saya kan juga bisa panen lestari. Madunya. Kan ini misalkan ada 7 frame. Yang 7 frame ini kalau isi madu sisakan 2 atau 3 frame. Kita ambil yang sudah matang, kita ambil 4 frame-nya. Jadi tidak diambil madu semuanya, itu panen lestari. Supaya ukurannya juga rapi gitu, nanti dalam pemasukan dimasukkan ke dalam apa box, terus di apa Silakan dimodifikasi, dicoba seperti itu. Kalau ini kalau mau dipasang apa? Mau dipasang kayu atau kawat ya. Silakan bebas. Situasional aja, kesukaannya bagaimana ya. Bahkan sekarang kan suka ada kaset. Tahu kaset? Box. Di frame ini dipasang box. Khusus di kotak super. Jadi pas panen madu tinggal copot aja. Namanya kaset itu, madu sarang di Malipera. Ya? Gitu, sudah banyak dijual. Ada pertanyaan lagi? Perawatan kalau mau pecah koloni, muncul calon ratu, muncul telur jantan. Ya. Ciri-cirinya koloni itu mau pecah akan muncul telur jantan atau telur calon ratu. Ya, telurnya menonjol. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan ini untuk menghemat waktu, kita langsung praktek saja. Ya. Tadi koloni liar di mana? Yang tadi kabur. Yang ingat, masih ada nggak? Apa sudah balik lagi? Sudah masuk. Sekarang ada koloni lebah yang masih di kotak liar nggak? Di gelodokan? Bisa dibawa ke sini? Ya, sampai di sini sekarang kita langsung ke praktek. Jika untuk lebih jelasnya lagi, untuk panduan, untuk pertanyaan apa-apa, ya bisa kalian ikuti saya di grup Facebook Lebah Madu Indonesia atau bergabung di grup WhatsApp Ilmi Lebah Madu Indonesia region Jawa Tengah, karena di situ ada grup WhatsApp calon anggota. Di situ tempat wadahnya edukasi bertukar pikiran. Ya. Ini Pak, maaf kalau untuk materi bisa saya minta nanti untuk saya kasihkan ke teman-teman yang belum bisa datang ke sini. Silakan. Ya, silakan. Baik. Tidak ada parfum. Tidak ada yang menggunakan parfum. Kalau parfum alami, ya, silakan monggo. Tapi jangan dekat-dekat saya. Oke, silakan dievakuasi itu kotak. Ya. Cieng Gagah mana Cieng Gagah? Tuh Pak, orangnya tuh. Sini, ayo, bantu kamu, harus jadi trainer. Ya, asik Mas Dan. Kekurangan Ceng nggak bisa bicara depan banyak orang Pak, itu satu, makanya dia nggak dapat madu. Ini cerana nih. Iya. Bukan dorsata. Cerana panjang.
Minta tali rapianya, siapkan tali rapia. Itu tali rapia. Udah. Anu tang bro, yang gua motong ye. Ya. Saudara Yulianto ini ST dari Banjarnegara Wistawan. Jangan merokok kamu, Jeng. Kamu sudah biasa menangani anak dengan rokok. Jauhkan rokoknya. Kesini kemauannya. Ya Pak Ketum ya. Arah talinya kesini mungkin ya. Ini tali. Nah, kepingin. Perkecil dulu talinya, perkecil dulu. Begini arah talinya. Ora katon video, katone geger. Geger karo tas. Tasnya gendol-gendol iki. Itu rokoknya jauhkan dulu, rokoknya. Udah jauh Pak. Katone geger lho. Kurang dhuwur Pak. Kotaknya sih. Siap, ya. Kita lakukan pelan-pelan. Kulik-kulik kuwi. Nah, ini adalah telur pekerja permukaan halus. Nah ini lebah jantan. Lihat yang hitam yang bulat ini lebah jantan. Lihat. Ya, namanya Pak. Nah, ya. Oh Nah, itu ini ya. drone. Oh, Nah iya, ini iya. telur pekerja, Iya, ya. iya. Silakan sudah disiapkan. Mana drone ini? Sok dimasukkan. Pelan-pelan, jangan sampai ada yang kejepit, jangan sampai jatuh. Ya. Awas. Alis jabatan. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh, jangan sampai jatuh. Jangan dicubit, jangan sampai rusak. Sarang ini jangan sampai rusak, pelan-pelan. Nah ini kurang lebar frame ini, makanya lebar frame ini biasakan 2 cm. Ya. Bawahnya juga. Mana kotaknya tadi? Kotaknya mana? Kotaknya tadi mana? Dekatin sini. Yang baru, yang baru. Nah, sok taruh di sana di samping tuh, di samping. Sini, Mas. Nah, tali lagi. Ada yang seperti kejepit ini, itu, ya. Pak. Nah, ini seperti ini taruh pelan-pelan. Nah, seperti ini tekniknya ya. Paham nggak? Ya. Nah, tar, kita ambil dulu satu-satu, Ceng. Digiring dulu Pak biar Ah, mudah mengambil sisiran. Nah, Ya. iya. Tapi nggak langsung ngoyak nyemput ya. Eksperimen supaya ditutup. Nah, lihat bee bread, bee pollen, tuh, kelihatan. Ini ada larva, tuh, ada telur netas, tuh di bawahnya ada yang usia 1 hari, 3 hari, ini kelihatan dari bawah ini, ya. Nah, lebah ini, lebah yang nungging-nungging ini dia yang lagi mematangkan. Nah, ya, minum keluarin. Nah ini lebah pekerja, permukaannya halus, ini ratu, kemungkinan ratu masih muda. Ya, siap, udah, siap. Ayo. Belajar, pegang. Ini jangan sampai rusak. Dua tangan, Bro. Jangan sampai rusak, ya. Halus dengan lemah lembut. Perasaan. Coba dikasih paku lagi. Tadi kan ada paku nih. Coba yang lain kasih paku nih.
Sok. Tadi ukuran 0,6. Paku palunya ada kan? Ayo, belajar. Jangan mau disuapin terus dari tadi capek saya. Udah gratis lagi. Ayo belajar tertibkan pindahkan. Ngopi dulu, Bang. Ya, ngopi dulu. Jeng, tangan Jeng. Nah, itu perlakuan ya harus halus ya. Tidak boleh ada gerakan-gerakan agresif. Tidak boleh ada gerakan-gerakan agresif. Kasih sayang. Notok nang ngisor Pak. Ki kotak lebay anu. Oh iya, mau lagi ketahuan deh. Rambut eng. Nyusul atau nyekot eng. Arab. Bukti untuk lah. Dekel wis kowe. Pak Himawan nurungnya ke lebah we. Aku tak nyoba siji nih. Coba siji. Seragen, ge. Seragen, yuk praktek. Saya satu ya. Ya. Video. Oh, mau saya. Iya, sing penting kan action. Nanti terakhir. Bismillah. Kenapa, Mas? Pusing. Pikir utang. Takut kantuk. Nah, mantap. Ya. Ingat, itu memegangnya jangan terlalu keras, nanti itu rusak tuh larvanya tuh. Pakai jempol tuh. Tuh, kan jadi rusak kan larvanya kan. Iya, Masya Allah. Ini harus menggunakan perasaan. Lemah lembut. Namanya juga baru. Jangan pakai perasaan mangkuk. Yo, kenalan. Yo, masuk. Apa ya? Masuk, Mas. Maning, Ratunya apa di sini apa di sini? Masuk. Ya, stop. Kita cari ratunya. Udah dikasih itu belum? Hapus itu, Pak. Oke lah, karena terlambat ya. Ini udah dipasang, harusnya tadi yang dipasang paku itu yang yang Pakai ukuran seri aja. pakai piling aja ya. Ya, ukuran Piling ya. Piring terbang. Oke. Terus pakai ya. Sekarang kalian yakin dan percaya ya, lebah ini aman kan? Api cerana ini? Aman. Apa yang dikatakan lebah ini cerana ini begini